Bab 166. Sombong. Pria tua bermarga Fang itu sangat marah setelah dihina oleh seorang junior. Paman Fang, jangan bicara omong kosong padanya, segera bunuh dia. Jika dia tidak mati, dia pasti akan membunuhku di masa depan. Feng Bai berdiri tegak dengan satu tangan di tanah dan berteriak dengan kebencian dan ketakutan di wajahnya. Orang tua bermarga Fang mendengus dingin, tiba-tiba terbang, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih tenggorokan Yun Che. Perebutan ini cukup untuk mematahkan leher Yun Che seketika. Yun Che bersiap untuk mundur, tapi begitu dia menggunakan energinya yang dalam, rasa sakit yang tak tertahankan datang dari dadanya. Dengan tatapan gelap di matanya, dia menatap lelaki tua bermarga Fang yang semakin dekat dan dekat dengan cakar yang mengancam jiwa, dan menggeram di dalam hatinya, "Jasmine, bunuh dia." Beberapa bulan telah berlalu sejak Jasmine membunuh naga. Api dan jiwanya diracuni. Untuk waktu yang lama, periode 3 bulan di mana dia benar-benar dilarang menggunakan energi saya yang dalam telah lama berlalu. Jasmine masa kini sudah bisa menggunakan energi yang dalam waktu yang sangat singkat. Dengan kekuatan Jasmine, hanya butuh beberapa saat untuk membunuh naga alam mendalam kaisar, apalagi yang ada di alam mendalam bumi. Meskipun setiap serangan akan menyebabkan racun Jasmine sampai batas tertentu, dalam situasi ini, satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan mengandalkan kekuatan Jasmine. Aku tidak perlu mengambil tindakan. Jasmine menolak, tentu saja seseorang akan menyelamatkanmu. Petik 2. Hah, Yun Che terkejut. Pada saat ini, lelaki tua bernama Fang berjarak kurang dari 10 kaki darinya. Detik berikutnya, sudah cukup untuk meremukkan lehernya secara langsung. Pada saat kritis ini, mata pembunuh dari lelaki tua bermarga Fang tiba-tiba membesar dalam sekejap, dan tubuhnya yang melaju ke depan dengan kecepatan sangat cepat berhenti di situ. Dalam pandangannya, cahaya biru tampak muncul dari kehampaan dan lewat. Di depan matanya, paku itu kemudian mendarat di rumput lembut antara dia dan Yun Che. Ini adalah pisau pendek kecil, tetapi mengeluarkan warna biru es yang indah. Dan biru es inilah yang tampaknya menutupi semua warna lain di dunia dalam sekejap, membuatnya terlihat sangat indah dan mempesona. Dan jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ini bukanlah pisau pendek sama sekali, melainkan bongkahan es kecil berbentuk pisau. Namun setelah mendarat, es tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda mencair, melainkan dipaku ke tanah secara diagonal, mengeluarkan cahaya biru sedingin es. Orang tua bermarga Fang, yang memiliki kekuatan mendalam dari alam mendalam bumi, melihat cahaya biru di tanah. Ada warna ketakutan di matanya, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Cahaya biru di depan dia sangat luar biasa, tapi itu membuatnya merasakan sesuatu di dalam dirinya, kepanikan yang mendalam. Sesaat sebelum cahaya biru turun, dia dengan jelas merasakan rasa dingin yang menembus seluruh tubuhnya dan menembus jiwanya. Sedingin es yang menusuk jiwa inilah yang membuatnya terhenti dan tidak pernah berani bergerak maju lagi. Yun Che juga dengan jelas merasakan tekanan luar biasa yang dilepaskan oleh cahaya biru sedingin es di depannya. Begitu dia melepaskan hatinya, dia mulai berdebar-debar karena kegembiraan. Mungkinkah, saya tidak tahu senior yang mana. Di sini, silakan datang menemui saya. Pria tua bermarga Fang itu menarik napas dalam-dalam, menangkupkan tangannya dan berkata ke sekeliling, dengan nada sedikit hormat. Pada saat yang sama, dia tidak lagi berani mengambil tindakan terhadap Yun Che. Dia menduga orang ini bersembunyi di kegelapan, kemungkinan besar adalah penjaga rahasia pemuda di depannya, dan dalam hal kekuatan yang dalam, dia harus setidaknya satu tingkat di atasnya. Adapun wali dengan kekuatan seperti itu, identitas pemuda ini tidak biasa, dan dia bahkan mungkin melampaui tuan muda keluarganya, Feng Bai. Langit malam sepi, dan setelah dia menelepon lama sekali, tidak ada yang menjawab sama sekali. Paman Fang, teriak Feng Bai dari belakang, saya telah memeriksa pengalaman hidup Yun Che. Dia hanya berasal dari kota bulan sabit kecil. Belum lagi latar belakang keluarganya, dia bahkan tidak memiliki orang tua. Tidak mungkin dia bisa punya perlindungan apapun. Tapi pria ini sangat licik. Benda biru itu pasti tipuan yang dia mainkan. Paman Fang tidak boleh tertipu olehnya. Bunuh dia segera. Jika kamu tidak membunuhnya sekarang, suatu hari nanti, aku akan mati di tangannya. Kata-kata Feng Bai membuat lelaki tua bermarga Fang ragu-ragu sejenak.
Dia melihat ke samping pada ekspresi Yun Che dan menemukan bahwa setelah Feng Baiyi selesai berbicara, wajah Yun Che jelas menunjukkan sedikit kepanikan. Meskipun dia bersembunyi itu sangat baik, tapi masih tertangkap jelas oleh mata tuanya yang tajam. Meskipun cahaya biru sedingin es di tanah masih mengeluarkan intimidasi sedingin es, lelaki tua bernama Fang, yang tahu apa yang dia ketahui, tidak lagi takut, dan wajahnya menjadi muram. "Junior, kamu berani menggodaku. Kamu akan melakukannya mati." Setelah mengatakan itu, dia dengan gerakan lengannya, dia langsung melewati cahaya biru sedingin es yang dipaku ke tanah dan meraih Yun Che lagi. Ding! Suara yang sangat kecil terdengar samar-samar, selembut jarum tipis jatuh ke tanah. Dan pada saat suara ini terdengar, tubuh lelaki tua bermarga Fang membeku di sana dengan cara yang sangat aneh. Tangan kanannya yang terulur kurang dari 1 kaki dari leher Yun Che, tapi seolah-olah ada jurang yang dalam di antara mereka. Dia bahkan tidak bisa bergerak maju setengah inci pun. Mata lelaki tua bermarga Fang itu melebar, tetapi pupil matanya mengecil hingga seukuran mata jarum. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, tapi tidak bisa mengeluarkan suara, dan di tubuhnya, cahaya biru dingin perlahan menyebar dari tengah tubuhnya, dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya, hingga menyebar ke anggota badan, kepala, dan ujung rambutnya, pakaian. Hanya dalam 2 tarikan napas, seluruh tubuhnya terbungkus cahaya biru es dan berubah menjadi patung es yang tidak bergerak. Fiuh! Angin malam yang lembut bertiup, menyapu telinga Yun Che, dan kemudian dengan lembut menyapu lelaki tua bernama Fang yang telah berubah menjadi patung es. Tubuh lelaki tua bernama Fang itu segera tersapu oleh debu biru sedingin es, di atas langit, jauh sekali. Ia terbang dari ujung kepala hingga ujung kaki dan menghilang sepenuhnya dalam sekejap mata. Hanya langit malam yang dipenuhi cahaya biru sedingin es yang semakin tipis. Mata Yun Che kusam dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang keras di tenggorokannya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menyaksikan metode pembunuhan yang begitu indah dan menakjubkan, tetapi juga sangat kejam. Orang tua bernama Fang tidak meninggalkan jejak sedikit pun, apalagi seluruh tubuhnya setelah kematiannya. Tubuh Feng Baiyi di seberangnya perlahan jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan seluruh wajahnya menjadi pucat karena ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba, dia mendesis, dan dengan kekuatan yang datang entah dari mana, dia melompat dari tanah dan lari dengan seluruh kekuatannya di tengah auman ketakutan, seperti anjing gila yang ketakutan. Ingin melarikan diri, bagaimana bisa Yun Che membiarkannya lolos dari bawah hidungnya? Tanpa menggerakkan tubuhnya, dia mengayunkan tangannya dengan keras, dan pedang raksasa tuan itu terbang menjauh dengan suara menderu. Angin kencang, ujung pedang yang tebal dan tumpul pedang itu masih mudah untuk dipatahkan tubuhnya dan memakukan Feng Baiyi yang melarikan diri ke tanah. Yun Che tidak segera mengambil epi tersebut, melainkan melihat sekeliling dan berteriak dengan penuh semangat, "Peri kecil! Peri kecil, di mana kamu? Aku tahu itu kamu, cepat keluar! Peri kecil!" teriakannya, tapi tidak seseorang menjawab. Peri kecil itu berjanji kepadanya bahwa dia akan berada di sisinya untuk melindunginya selama 3 bulan setelah 2 bulan. Sekarang, tepat 2 bulan telah berlalu sejak dia pergi, dan dia telah kembali seperti yang dijanjikan, dan menyelamatkannya dari bahaya fatal tadi. "Peri kecil, cepat keluar. Mereka semua kembali dan bermain petak umpet denganku. Aku sudah tahu itu kamu, cepat keluar. Setidaknya izinkan aku berterima kasih dengan benar. Hei, peri kecil, petik 2, petik 2 petik 2. Setelah Yun Che berteriak untuk waktu yang lama, suara lembut dan dingin peri kecil itu akhirnya datang dari langit malam. "Aku hanya berjanji untuk melindungimu selama 3 bulan, tapi aku tidak berjanji untuk bertemu denganmu, apalagi berjanji kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang akan aku patuhi." Petik 2. Setelah itu, tidak peduli seberapa banyak Yun Che berteriak dan berbicara, tidak ada jawaban. Peri kecil ini benar-benar sombong, meskipun dia ada di sini, dia tetap menolak untuk muncul. Yun Che menarik napas dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, "Karena kamu tidak keluar bagaimanapun caranya aku memanggilmu. Kalau begitu, hehe. Aku hanya menunggumu muncul atas inisiatifmu sendiri." Memikirkan sesuatu dalam pikirannya, Yun Che mengangkat alisnya dan tersenyum, berhenti memanggil peri kecil, berjalan ke arah tubuh Feng Baiyi, mengeluarkan pedang raksasa tuan dari tubuhnya, dan kemudian gunakan energi yang dalam untuk membersihkan noda darah di atasnya.
Sungguh menyenangkan menjadi tuan mudamu yang bahagia sejujurnya, tapi kamu harus keluar untuk mencari kematian sendirian. Yun Che mencibir dengan jijik dan melepas cincin luar angkasa Feng Bai. Ada banyak macam benda di dalam cincin Feng Bai. Ada kartu emas ungu dengan 800 koin hitam ungu, buku Changlong Spear Jue, pusaka keluarga Swan Gong Collapse Dragon Jue, seikat permata dan ramuan, dan beberapa set pakaiannya dan sebagainya. Setelah memeriksa urusan Feng Bai, Yun Che juga memahami identitasnya, putra Jenderal Pinky. Dia dan ayah Murong Yi berasal dari Pinky dan Zhenbei, mereka satu keluarga dan memegang kekuatan militer yang sama, tidak heran mereka adalah teman keluarga. Yun Che melepaskan api Phoenix dan membakar tubuh Feng Bai dan Sue Lang serta semua jejak yang tertinggal di sini. Di bawah cahaya api, Yun Che menyingkirkan pedangnya yang berat dan pergi perlahan, tapi arah yang dia tinggalkan bukanlah menuju istana mendalam Blue Wind, tapi ke arah utara kota. Feng Bai akan membawa Sue Lang untuk membunuhnya, yang pasti ada hubungannya dengan Murong Yi. Tidaklah kasar untuk kembali tanpa membalas, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun yang ingin membunuhku tinggal di dunia ini. Yun Che bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Luka dalam yang dideritanya belum sembuh, jadi tidak cocok baginya untuk mengambil tindakan hari ini. Tapi dia baru saja membunuh Feng Bai, dan hilangnya Feng Bai pasti akan diketahui besok, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi saat itu. Malam panjang dan banyak mimpi, semakin cepat orang terkutuk itu mati, semakin baik. Ini juga salah satu keyakinan hidupnya. Yun Che secara acak menemukan seseorang untuk menanyakan lokasi rumah Jenderal Zhenbei. Sosoknya melewati kegelapan. Ketika dia sampai di gerbang rumah Jenderal Zhenbei, pakaian di tubuhnya telah diganti dengan yang dia dapatkan dari ruang Feng Bai. Cincin satu set pakaian, bahkan wajahnya, menjadi persis sama dengan Feng Bai. Mata dan sikapnya yang arogan, serta bagian yang ceroboh, juga tidak berbeda dengan Feng Bai. Begitu penjaga di gerbang rumah Jenderal Zhenbei melihat Feng Bai, dia segera berinisiatif untuk menyambutnya dan berkata dengan hormat, "Tuan Feng, Anda di sini. Tetapi apakah Anda di sini untuk mengunjungi tuan muda saya?" "Ya." Lubang hidung Yun Che terangkat ke atas. Dia setuju, lalu menunjuk ke arahnya, "Saya datang sangat terlambat, jadi tentu saja saya punya sesuatu yang sangat penting. Anda, ikutlah dengan saya, jangan tanya kenapa, memimpin saja." Setelah memasuki rumah Jenderal Zhenbei, dia tidak tahu yang mana. Itu adalah kamar tempat Murong Yi tidur, jadi dia hanya bisa membiarkan satu penjaga memimpin jalan. "Ya." Beraninya penjaga itu menolak untuk setuju. "Tuan Feng, silakan ikut dengan saya." Bab 167. "Tuan Feng, kamar tuan muda saya telah tiba. Saya ingin tahu apakah Tuan Feng punya instruksi lain." Penjaga itu membawa Yun Che ke pintu kamar Murong Yi, membungkukkan pinggangnya, dan berkata dengan penuh hormat, "Saudara Murong dan saya memiliki masalah yang sangat penting untuk didiskusikan. Anda tetap di sini dan tidak ada yang diizinkan masuk. Apakah Anda mengerti?" Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu penjaga setuju, Yun Che berjalan maju dan mendorong pintu masuk. Murong Yi terbaring di tempat tidur dengan sakit-sakitan. Dengan luka serius yang dideritanya, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk bangun dari tempat tidur selama setengah bulan. Ketika dia mendengar seseorang masuk, dia membuka matanya dan hendak marah. Ketika dia melihat itu adalah Feng Bai, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berjuang untuk duduk. "Bai, kamu datang ke sini sangat terlambat. Bisakah apakah masalahnya sudah selesai? Sue Lang dan saya mengambil tindakan bersama, apakah ada kemungkinan hilang?" Feng Bai berjalan mendekat sambil tersenyum. "Jadi, Yun Che sudah mati sekarang?" Mata Murong Yi tiba-tiba bersinar karena kegembiraan dan kegembiraan. "Tidak." Yun Che berjalan ke tempat tidur Murong Yi dengan senyuman misterius di wajahnya. "Dia belum mati. Bukan saja dia belum mati, dia juga masih hidup dan sehat. Tapi kamu, Murong Yi, akan segera mati." Kata-kata Feng Bai membuat Murong Yi terlihat tertegun sejenak. Tapi sebelum dia bisa mengeluarkan suara, tenggorokannya terkunci rapat oleh tangan Yun Che yang terentang seperti kilat. Gelombang, mata Murong Yi tiba-tiba melebar ke ukuran maksimalnya, dan dia meraih pergelangan tangan Yun Che dengan kedua tangannya, membuat suara nyeri dan kering di tenggorokannya. Yun Che tahu betul betapa parahnya luka yang dialami Murong Yi. Murong Yi saat ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya,
apalagi dia telah membuat terobosan baru di bawah kekuatan pil transformasi naga skala emas. Bahkan tangan yang memegang pergelangan tangannya terasa lemas dan lemah. Melihat Murong Yi yang tidak bisa lagi bersuara dan hanya bisa mengaum kesakitan, Yun Ce tertawa kejam. Ia mengusap tangan kirinya ke wajahnya, dan wajah Feng Bai langsung menghilang, menampakkan penampilan asli Yun Ce. Melihat Yun Ce yang begitu dekat, mata Murong Yi langsung melebar, dan kedua matanya melotot karena sangat terkejut dan ketakutan, hampir keluar dari rongga matanya. Saudara baikmu Feng Bai dan Sue Lang yang kamu undang ingin membunuhku. Sayangnya, aku tidak mati, tapi mereka mati. Mereka mati bahkan tanpa meninggalkan tubuh mereka. Yun Ce menatap Murong Yi dan tersenyum rendah, adapun kamu, cek-cek, pasti sangat menyakitkan memukulmu seperti ini dan harus berbaring di tempat tidur. Bagaimana kalau aku, orang baik, melakukan yang terbaik untuk mengakhiri rasa sakitmu dan mengirimmu langsung untuk melihat Raja Neraka, agar kau dan saudara-saudaramu yang baik segera bersatu kembali. Pupil mata Murong Yi yang membesar penuh ketakutan, dan kemudian dipenuhi dengan semakin banyak permohonan belas kasihan. Di kehidupan selanjutnya, tolong jangan memprovokasiku lagi. Suara dingin Yun Ce jatuh, dan dia mengerahkan kekuatan yang kuat di tangannya, dengan kekuatan yang bahkan bisa menggunakan pedang raksasa tuan, memutar leher Murong Yi adalah sepotong kue. Hanya terdengar bunyi, klik tulang tenggorokan dan tenggorokan Murong Yi hancur total, mata Murong Yi melotot lagi, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berdiri, lalu tidak ada gerakan lagi. Membunuh itu benar-benar kejam dan tegas, dan setelah pembunuhan itu, detak jantungnya tidak berubah sama sekali. Apakah kamu sudah membunuh banyak orang sebelum bertemu denganku? Jasmine tiba-tiba bertanya dengan dingin. Yah, banyak. Yun Ce mengambil tangannya kembali dan menjawab dengan sangat tenang, mungkin, bahkan lebih dari yang kamu bunuh. Huff, kamu terlalu naif. Jasmine mendengus dengan jijik, lalu berhenti. Innocent digunakan untuk menggambarkan anak-anak, seperti gadis kecil yang lucu seperti Jasmine, kata Yun Ce dengan suara rendah. Ketika dia keluar dari kamar, Yun Ce sudah memasang wajah Feng Bai lagi. Penjaga yang menjaga pintu di bawah perintahnya tidak pergi. Ketika dia melihatnya keluar, dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Feng, apakah kamu akan pergi? Ya, Yun Ce menjawab dengan tidak sabar, saudara Murong telah pergi untuk tidur sekarang. Sebaiknya Anda tidak masuk dan mengganggunya lagi. Petik 2, ya, Tuan Feng, pergilah. Setelah berurusan dengan tuan muda tertua dari keluarga Jenderal Zhenbei, dia pergi dengan sikap angkuh bersama tuan muda keluarganya mengantarnya pergi dengan hormat. Perasaan ini tidak terlalu baik. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Keesokan harinya, berita bahwa putra Jenderal Zhenbei meninggal secara tragis di rumahnya menyebar seperti badai ke seluruh kota kekaisaran. Pembunuh Murong Yi diidentifikasi sebagai Feng Bai. Murong Yi meninggal tadi malam. Dan tadi malam, satu-satunya yang pergi ke kamar Murong Yi hanyalah Feng Bai. Dan ketika keluarga Murong mencari keberadaan Feng Bai, mereka menemukan bahwa Feng Bai sepertinya telah menghilang dari dunia, dan tidak ada jejaknya yang dapat ditemukan. Hal ini jelas dicurigai, melarikan diri karena takut akan kejahatan. Setelah tidak dapat menemukan Feng Bai, Jenderal Zhenbei menjadi marah dan memblokir pintu rumah Jenderal Pinky dengan ribuan tentara dan kuda. Dua keluarga militer dan politik yang telah lama berteman berselisih. Setelah tidak dapat menemukan Feng Bai apapun yang terjadi, Jenderal Pinky juga mulai curiga bahwa Feng Bai telah dibunuh oleh keluarga Murong. Kedua keluarga besar itu mulai bertarung sampai mati. Adapun pembunuh sebenarnya Yun Ce, tidak ada yang mencurigainya sama sekali. Mungkin saja Murong Yi dibunuh oleh orang lain selain Feng Bai, tapi di manakah rumah Jenderal Zhenbei? Untuk membunuh Murong Yi secara diam-diam di bawah penjagaan ketat istana Jenderal Zhenbei, seseorang setidaknya harus memiliki kekuatan mendiang dinasti Dixuan, dan sekarang giliran Yun Ce. Oleh karena itu, kota kekaisaran berada dalam kekacauan, tapi Yun Ce tenang ketika dia kembali ke Blue Wind Mendalam Palace. Setelah satu malam, luka dalam Yun Ce hampir sembuh. Pada saat ini, dia sedang mengurung diri di dalam kamar. Meja kayu di depannya dipenuhi dengan lebih dari selusin bahan obat dan kristal berharga yang berbeda.
Yang di depan adalah kristal King Xuan berumur 3 bulan yang dia beli dari kamar dagang bulan hitam. Pada sepotong kecil daun hijau zamrud di tengahnya, terdapat lebih dari selusin tetes darah naga api gelap. Mulailah menyempurnakan ramuan darah naga. Dia awalnya berencana untuk mulai menyempurnakan pil darah naga 2 bulan lalu, jadi dia pergi ke kamar dagang bulan hitam dan bertemu dengan peri kecil. Namun pada saat itu, seni Daofu miliknya belum mencapai level pertama, dan darah naga api yang dapat ditanggungnya sangat terbatas. Satu pil hanya dapat dicampur dengan 3 tetes darah naga api, yang akan menghasilkan terbuang sampai batas tertentu King Xuan Crystal. Setelah memikirkannya, dia untuk sementara berhenti memurnikannya. Pada saat ini, dia mengeluarkan 12 tetes darah Yanlong dari mayat Yanlong, yang juga merupakan 12 tetes darah Kaisar Xuanlong. Dengan kata lain, dia harus memasukkan 4 tetes darah naga ke dalam masing-masing dari 3 pil darah naga. Menggunakan tubuh di alam mendalam sejati untuk menahan 4 tetes darah naga dari naga api mendalam raja sekaligus pasti akan menjadi tindakan mencari kematian jika ditempatkan pada orang lain. Namun, Yunce memiliki teknik Buddha Agung dalam dirinya, tubuh, dan ketangguhan tubuhnya jauh tak tertandingi. Dia yakin bahwa 4 tetes darah naga darahnya dapat ditanggung sepenuhnya. Yunce melambaikan bahan obat secara berurutan, menutupinya dengan kedua tangan, dan setengah menutup matanya. Setelah beberapa saat, kekuatan temper dari mutiara racun langit diaktifkan, dan bola lampu hijau menutupi darah naga api, dan semua bahannya. Lama kemudian, ketika Yunce melepaskan tangannya, meja itu ditutupi dengan puing-puing berbagai warna, dan di tengahnya, 3 manik-manik merah bersinar muncul, tembus cahaya dan cerah, seperti 3 manik-manik merah mutiara. Aroma obat yang aneh perlahan menyebar. 100% sempurna. Yunce mengambil 3 pil dan berkata pada dirinya sendiri dengan kepuasan. Yayasan cabang Xiao Sekte yang berusia ratusan tahun tentu saja bukan jaminan. Memurnikan ramuan darah naga membutuhkan banyak bahan obat, dan kebanyakan darinya sangat berharga. Di rumah harta karun cabang Xiao Sekte, kecuali darah naga inti dan kristal King Xuan, ada 14 bahan lainnya, dan itu cukup untuk memurnikan 3 bahan. Jika Yunce harus mengumpulkan bahan-bahan ini sendiri, itu akan menghabiskan banyak koin Zixuan, dan akan memakan waktu setidaknya 2 hingga 3 bulan jika semuanya berjalan dengan baik. Dibutuhkan sekitar 2 hari untuk memurnikan 1 pil, dan 6 hari untuk 3 pil. Pada saat itu, kekuatan yang dalam seharusnya dapat ditingkatkan setidaknya 2 tingkat, dan peningkatan kekuatan yang dalam masih bersifat sekunder. Darah Wang Xuanlong akan memberikan manfaat yang tak terukur bagi darah, fisik, dan kekuatan mendalamnya, vena, dan tulang. Ramuan macam apa ini? Tepat ketika Yunce sedang mencicipi ramuan yang telah dimurnikannya dengan mutiara racun langit, sebuah suara dingin dan lembut datang dari belakangnya. Yunce tersenyum pelan, lalu berbalik dengan wajah penuh keterkejutan. Di hadapannya, seorang wanita cantik berpakaian salju, dengan kulit secerah salju dan temperamen yang luar biasa, berdiri di sana, dengan sepasang mata indah seperti berlian menatap ramuan yang dipegangnya di tangannya. Mata ini indah sekali, meski esnya menggigit namun tetap membuat hati orang bergetar. Peri kecil, kamu akhirnya mau keluar menemuiku. Terakhir kali kamu pergi tiba-tiba. Petik 2. Izinkan aku bertanya padamu, ramuan apa yang kamu pegang di tanganmu? Peri kecil itu mengabaikan kata-katanya dan berkata dengan dingin, mengapa kamu melakukan ini? Beberapa ramuan akan memiliki aura alam Raja Xuan. Petik 2. Bagaimana aura ramuan biasa bisa membuatnya muncul atas inisiatifnya sendiri? Yunce memiliki ekspresi kecewa di wajahnya dan hanya bisa mengatakan, ini disebut pil darah naga. Ini adalah pil yang dimurnikan dari darah naga. Setelah meminumnya, itu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatanmu yang dalam, tetapi juga memperkuat fisikmu, dan melindungimu dari segala penyakit. Adapun mengapa ia dapat memiliki aura alam Kaisar Xuan, Yunce berpikir sejenak dan berkata dengan jujur, karena darah naga yang digunakan untuk memurnikannya berasal dari naga Kaisar Xuan. Petik 2. Mata peri kecil itu bergerak sedikit, dan ekspresi keterkejutan yang mendalam melintas di matanya. Kemudian, dia mengambil langkah lebih dekat, melirik ramuan di tangan Yunce lagi, dan berkata dengan bibirnya, kamu sebenarnya bisa memperbaiki ramuan itu. Anda juga dapat memurnikan ramuan dengan aura tingkat tinggi. Bahkan di seluruh Changfeng Xuanfu ini, saya tidak dapat menemukan ramuan bermutu lebih tinggi dari yang Anda miliki di tangan Anda.
Dan cara Anda memurnikan ramuan adalah sesuatu yang belum pernah saya lakukan, pernah mendengarnya. Dia bisa dengan jelas melihat proses pemurnian ramuan Yun Ce sekarang. Tidak ada kuali, tidak ada api karma, tidak ada persiapan atau pengumpulan energi yang dalam, tetapi dengan tangan tertutup, selusin napas kemudian tumpukan bahan berubah menjadi 3 pil. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan bisa mempercayainya. Menurut pengetahuannya, tidak lebih dari 10 orang di seluruh Kekaisaran Angin Biru yang mampu memurnikan ramuan dengan aura tingkat tinggi, dan proses pemurniannya sangat lama dan sulit. Sepertinya Yun Ce tidak sedang memurnikan obat sekarang, sepertinya dia sedang melakukan trik sulap. Bab 168. Pernahkah kamu mendengar tentang formasi dan, kata Yun Ce dengan wajah misterius. Formasi eliksir. Formasi eliksir adalah formasi tak kasat mata, formasi khusus yang digunakan untuk memurnikan ramuan. Tuanku mengatakan bahwa menggunakan kuali dan api karma untuk memurnikan ramuan adalah metode yang paling umum, tetapi ini juga merupakan metode tingkat yang sangat rendah, pemurnian obat, karena cara ini akan mengakibatkan hilangnya daya obat dalam jumlah besar, dan disertai dengan kemungkinan kegagalan yang tinggi. Namun berbeda dengan penggunaan formasi dan, ekstraksi langsung dan peleburan dengan metode pembentukan pada dasarnya tidak akan menghasilkan kekuatan obat. Kemungkinan kalah dan gagal juga sangat kecil, dan waktu yang dibutuhkan jauh lebih singkat. Yang baru saja saya gunakan adalah formasi pil semacam ini. Yun Ce selesai berbicara tanpa tersipu. Namun, ini belum lengkap. Itu omong kosong. Memang ada yang namanya dan arai di dunia ini, dan tuannya di benua Changyun bisa menggunakannya. Mungkin juga ada orang aneh dan orang asing di benua Tianxuan ini yang bisa menggunakan dan arai, tapi tidak peduli seberapa terampil mereka sedang menggunakan dan arai, tidak peduli seberapa tinggi itu, kemampuan tempernya tidak mungkin dibandingkan dengan harta paling berharga Suantian, mutiara racun langit. Alis bulan sabit peri kecil itu sedikit bengkok. Kata-kata dan zen tidak membuatnya merasa asing sama sekali, tetapi sepertinya memiliki kesan sedikit pun. Dan kesannya sangat kabur, artinya formasi alkimia jarang muncul, artinya sangat sedikit orang yang bisa menggunakan formasi alkimia, setidaknya Gu Qiuhong, dokter ajaib pertama di benua angin biru, tidak bisa menggunakannya, itu, dan kepala ahli alkimia di sektenya juga tidak bisa menggunakannya. Aku juga tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, itu bahkan tidak disebutkan. Tapi pemuda di depannya, hanya dengan beberapa gerakan, mengubah tumpukan bahan menjadi 3 ramuan yang memancarkan aura Wangsuan. Formasi alkimia, yang dia sebutkan membuatnya tidak dapat mempercayainya meskipun dia adalah terkejut. Biarkan aku melihat ramuanmu. Peri kecil itu mengulurkan seekor kucing salju ke Yun Ce. Sebelum Yun Ce setuju, hembusan nafas dingin membengkak, dan ramuan darah naga dihirup olehnya. Dia mengambil pil harta karun darah naga dengan jari rampingnya dan merasakan aura yang terkandung di dalamnya. Mata peri kecil itu sedikit bergejolak lagi. Yang terkandung dalam pil harta karun darah naga ini memang aura naga, dan aura naga Kaisar Xuan. Naga adalah penguasa semua binatang, terlepas dari berbagai naga fana dan subnaga, di antara binatang mitos yang ada dalam legenda kuno. Naga juga adalah penguasa, dan statusnya lebih tinggi dari burung phoenix, serigala, gagak emas, yang juga merupakan binatang mitos. Tubuh naga begitu kuat sehingga tidak ada makhluk di dunia ini yang dapat menandinginya. Darah, tulang, sisik, organ dalam, kulit dan dagingnya, semuanya adalah harta paling berharga di dunia. Tetapi karena terlalu kuat, mereka tidak dapat dengan mudah diterapkan pada tubuh manusia tanpa proses temper dan pencampuran yang rumit, bukan hanya tidak memperoleh manfaat apapun, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian. Hal ini bahkan lebih berlaku untuk hal-hal dari misteri naga kaisar. Namun nafas naga dalam ramuan ini sangat lembut, dan menyatu secara merata ke dalam berbagai bahan obat, menjadi sangat sejalan dengan mekanisme tubuh manusia, meskipun itu adalah nafas naga Wangsuan, mungkin seorang praktisi misterius di dunia. Alam Lingsuan, dapat dimurnikan di dalam tubuh. Bahkan di matanya, pil ini tidak kalah pentingnya. Dengan gerakan jari peri kecil, pil harta karun darah naga terbang kembali ke tangan Yun Ce. Dia menatap Yun Ce dengan matanya yang indah dan berkata dengan tenang, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Anda mengaku sebagai dokter ajaib, dan keterampilan medis Anda memang sangat tinggi. Tubuh saya Anda dapat melarutkan racun asli di dalam tubuh dengan lambaian tangan Anda.
Anda juga dapat dengan mudah mendeteksi racun yang ditanam oleh bijak medis Gu Qiuhong di tubuh Kaisar Chang Feng Changwanhe. Kamu sebenarnya tahu, formasi ramuan, dengan santai kamu bisa menyempurnakan ramuan tingkat tinggi seperti itu. Salah satu kemampuanmu sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Selama kamu ingin masuk sekte, aku percaya itu semua sekte-sekte di Kekaisaran Angin Biru akan mengundang Anda untuk bergabung. Anda dijanjikan status yang sangat tinggi dan kejayaan tanpa akhir, tetapi mengapa Anda menyerah pada istana mendalam Blue Wind yang kecil? Apakah Anda hanya murid biasa dari istana bagian dalam? Suatu kali kamu memasuki sekte, kamu tidak diperbolehkan keluar selama sisa hidupmu, jika tidak maka akan menjadi pengkhianatan. Saya hanya bisa hidup untuk satu sekte sepanjang hidup saya. Bagi saya, ini tidak ada bedanya dengan memasuki penjara. Apa yang saya mengejar adalah kebebasan mutlak. Yun Ce tidak mengatakan paruh kedua kalimatnya, yaitu kendali mutlak. Terlepas dari yang pertama atau yang kedua, prasyaratnya adalah memiliki kekuatan yang kuat. Ini bukan karena dia menyukai kekuasaan dan mengabaikan, tetapi karena dia telah kehilangan terlalu banyak, dan setelah bereinkarnasi sebagai manusia, dia tidak ingin kalah lagi. Ekspresi peri kecil itu tetap tidak berubah dan dia tidak bereaksi terhadap kata-kata arogannya. Dia bertanya lagi, karena Anda mengejar kebebasan, mengapa Anda ingin saya tahu tentang kemampuan yang Anda miliki? Apakah Anda tidak takut saya akan menyebarkannya kepada Anda? Jika sekte itu tahu bahwa Anda memiliki keterampilan medis dan pemurnian obat yang begitu kuat kemampuan, dan Anda tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri dan melawan. Ketika saatnya tiba, bahkan jika Anda menginginkan kebebasan dan stabilitas, itu tidak mungkin. Anda harus patuh atau dipaksa untuk patuh. Karena saya percaya pada kamu. Yun Ce tersenyum, orang-orang sepertiku, pada levelmu, tidak perlu melihatku lagi. Tapi untuk orang tidak penting sepertiku, setelah aku terluka parah, kamu tidak pergi begitu saja. Sebaliknya, kamu terus menjagaku selama beberapa hari dan bahkan menggunakan Suan Gongmu untuk menyembuhkan lukaku, dan kamu kembali seperti yang dijanjikan 2 bulan setelah pergi. Tadi malam, kamu menyelamatkan hidupku ketika aku dalam krisis. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun kamu terlihat dingin di luar, sebenarnya kamu dingin di dalam. Kamu sangat baik. Terlebih lagi, untuk seseorang secantik peri kecil, bahkan jika orang lain mengatakan kamu benar-benar peri, aku pasti akan mempercayaimu. Tidak peduli bagaimana penampilanmu dalam hal itu, kamu tidak bisa terlihat seperti orang jahat. Petik 2. Huff, lidahmu sangat tajam. Peri kecil itu mengalihkan pandangan indahnya ke samping. Meskipun suaranya menghina, matanya secara tidak sengaja menjadi tenang. Peri kecil, bolehkah aku bertanya padamu? Kata Yun Ce tiba-tiba. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kamu seharusnya dari Frozen Cloud Asgard, kan? Yun Ce bertanya ragu-ragu. Peri kecil tidak menjawab, tidak mengakui, tapi juga tidak menyangkal. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Yun Ce tersenyum, dan kemudian setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, kalau begitu, apakah kamu kenal seseorang bernama Xia Qingyue? Dia juga harus menjadi murid dari Istana Abadi Awan Bekumu. Mata peri kecil itu tiba-tiba mengembun, apakah kamu kenal dengan Qingyue? Reaksi peri kecil terhadap nama Xia Qingyue membuat Yun Ce sedikit terkejut. Dia mengangguk dan berkata, ya, kami saling mengenal, segera. Kami sudah saling kenal sejak kami masih muda. Karena seperti dia, saya lahir di Floating Cloud City, tetapi kemudian saya mendengar bahwa dia menikah. Tidak lama setelah dia menikah, dia meninggalkan Floating Cloud City. Dan pergi ke Frozen Cloud Asgard. Petik 2, itu benar, Qingyue memang murid istanaku, tapi kamu tidak perlu bertanya lagi tentang dia. Setelah jeda, dia melirik Yun Ce dan berkata, jika Anda akan mewakili keluarga kerajaan tahun ini, Anda mungkin bisa bertemu dengannya selama turnamen ranking Blue Wind. Petik 2, apakah dia akan berpartisipasi dalam turnamen ranking Blue Wind tahun ini? Yun Ce terkejut, tapi, dia tentang seusia denganku, dan dia baru berusia 17 tahun sekarang. Bukankah akan terlalu enggan untuk berpartisipasi pada usia 17 tahun? Ketika dia dan Xia Qingyue berpisah, kekuatan mendalam Xia Qingyue berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar. Bahkan jika dia menyembunyikan sesuatu, itu paling banyak adalah alam Suan yang baru lahir. Mengambil alam Suan sebagai titik awal,
dan mengambil bagian dalam turnamen peringkat angin biru setelah 1,5 tahun. Ini lebih dari enggan. Tentu saja yang lain tidak bisa, tapi King Yue bisa. Di semester terakhir, Ling Yun mampu mencapai posisi teratas pada usia 17 tahun, dan aku, Xia King Yue dari Frozen Cloud Asgard, bisa melakukan hal yang sama. Bakat dan pemahaman King Yue dapat digambarkan sebagai tak tertandingi di masa lalu, tidak ada yang bisa menandinginya, bahkan Ling Yun pun tidak. Dalam turnamen peringkat angin biru ini, King Yue hanya memiliki satu lawan, dan itu adalah Ling Yun. Jika King Yue berpartisipasi dalam turnamen peringkat terakhir, Frozen Cloud Asgard harus menjadi yang pertama. Dan bahkan jika dia menghadapi Ling Yun 3 tahun kemudian, King Yue tidak akan pernah kalah. Petik 2. Ketika berbicara tentang Xia King Yue, sikap peri kecil itu benar-benar berbeda dari biasanya, dan di sana ada perasaan ketidakpedulian yang mendalam pada ketidakpeduliannya, kebanggaan dan harapan, dan tentu saja, rasa percaya diri yang mendalam. Yun Ce terdiam untuk waktu yang lama. Dia sudah mendengar Lan Suerwo menjelaskan betapa menakutkannya kekuatan Ling Yun. Namun saat ini, kata-kata peri kecil itu mengungkapkan keyakinan yang besar akan kemenangan Xia King Yue atas Ling Yun yang berusia 20 tahun. Dia memberi Xia King Yue pembuluh darah ilahi dari roh surgawi, tetapi bakatnya bukan hanya bakat dalam pembuluh darah yang dalam, tetapi juga kemampuan untuk memahami, mengendalikan, memahami, hukum energi yang dalam. Ketika Ling Yun menang tempat pertama dalam kompetisi peringkat, Xia King Yue baru berusia 14 tahun dan baru saja memasuki alam mendalam dasar, sementara Ling Yun sudah berada di alam mendalam roh tingkat ke-9. Saat ini, Ling Yun pasti telah menembus Ling Xuan dan memasuki alam bumi Xuan. Mungkin Ling Yun adalah satu-satunya di antara generasi muda di seluruh benua angin biru yang dapat memasuki alam bumi Xuan sebelum usia 20 tahun. Dengan seperti itu celah yang sangat besar, Istana Bingyun Yunxian tidak akan mengetahui hal ini, tetapi dia sangat yakin bahwa dia bisa melawan Ling Yun. Hati Yun Ce bergetar tak terkendali. Jika ini benar, maka bakat istrinya, King Yue, adalah sungguh terlalu hebat. Sedikit lebih menakutkan, aku tahu kamu tidak akan mempercayainya, dan kamu tidak perlu mempercayainya. Kamu sudah bertemu Ling Yun kemarin dan memujinya sebagai sempurna. Namun sayangnya, turnamen peringkat Blue Wind ini adalah saat reputasinya jatuh. Yun Ce mengangguk perlahan dan berbisik, jadi dia sudah sangat kuat. Peri kecil, tahukah kamu pria mana yang begitu beruntung sehingga dia bisa menikahi gadis yang begitu kuat? Jadilah istrimu sendiri. Dia menikah hanya karena dia ingin mengakhiri hubungan fananya, dan juga karena dia tidak ingin keluarganya dikenal sebagai pengkhianat. Pemilik istana terkejut dengan bakatnya dan tersentuh oleh ketulusannya, dan terlebih lagi dia tidak mau dia akan dikhianati. Jangan khawatir, selain itu, pria yang dinikahinya terlahir dengan pembuluh darah yang dalam dan lumpuh dan hanya akan menjadi cacat seumur hidupnya. King Yue juga bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memiliki perasaan apapun padanya, jadi dia membuat pengecualian dan menjadi murid pertama di istana kami yang menikah. Setelah dia menikah, dia segera kembali ke Frozen Cloud Asgard dan tidak akan pernah melihat orang yang dinikahinya lagi. Yun Ce, petik 2, sebagai katamu, dia memang pria yang beruntung. Sekalipun umurnya 1000 tidak mungkin dia layak untuk King Yue, tapi memiliki nama suami istri dengan King Yue bisa dianggap sebagai anugerah besar dari Tuhan kepadanya. Peri kecil itu melirik Yun Ce dan melanjutkan, tentang King Yue, aku hanya itu yang bisa kukatakan padamu. Kamu menunjukkan banyak rahasiamu di hadapanku, dan kata-kata ini bisa dianggap sebagai hadiah. Titik. Ketukan lembut di pintu terdengar, dan suara Lan Suerwo datang dari luar pintu. Saudara muda Yun, apakah kamu di dalam? Pada saat yang sama ketika ketukan di pintu terdengar, mata Yun Ce dipenuhi dengan bunga es. Dan peri kecil itu seperti mimpi yang hilang, dan menghilang di sana. Yun Ce berjalan mendekat dan membuka pintu. Sebelum Lan Suerwo dapat berbicara, dia berkata dengan tegas, kakak senior, saya telah memutuskan bahwa saya akan berpartisipasi dalam turnamen peringkat Blue Wind ini. Bab 169. Kata-kata Yun Ce yang tiba-tiba membuat Lan Suerwo tertegun sejenak, dan kemudian dia langsung mengangguk, jika kamu bersedia, tentu saja kamu bisa. Bagaimanapun, tidak peduli apa hasilnya, berpartisipasi dalam pertandingan peringkat adalah sebuah bagus.
Pengalaman ini juga dapat memberikan dasar yang baik untuk berpartisipasi 3 tahun kemudian. Namun, hanya 3 orang yang dapat berpartisipasi dalam keluarga kerajaan, dan ketiga orang ini harus dipilih melalui kompetisi yang sehat, dan saya tidak memiliki keputusan mutlak membuat kekuatan. Oleh karena itu, saudara muda Yun, jika Anda benar-benar ingin berpartisipasi dalam kompetisi peringkat ini, Anda harus masuk 3 besar di peringkat Tianxuan Istana dalam waktu setengah tahun. Yun Che saat ini menggantikan Murong Yi di peringkat Tianxuan peringkat No. 73, dari 73 ke 3 teratas dalam setengah tahun, siapapun akan berpikir itu tidak mungkin, dan tidak ada yang akan percaya bahwa Sue Lang, yang ke-7 di peringkat Tianxuan, dan yang ke-36 Ming Feng Bai telah mati di tangan Yun Che. Dengan kata lain, kekuatan Yun Che saat ini setidaknya harus berada di urutan ke-7. Aku tahu, Yun Che mengangguk, menatap Lan Suerwo dengan mata lembut namun tegas. Aku akan berjuang untuk kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat, dan aku berpartisipasi kali ini bukan untuk pengalaman, tetapi untuk pemikiran yang sangat serius. Aku ingin berpartisipasi. Jadi, kakak perempuan, aku akan pergi sebentar. Pergi. Mata Lan Suerwo berkedip, dan kemudian dia buru-buru meraih tangan Yun Che. Kemana kamu pergi? Mengapa kamu pergi? Yun Che memegang tangan kecil Lan Suerwo dengan punggung tangannya dan berkata dengan lembut, kakak senior, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu malam itu? Aku berkata, aku akan memberimu bahu untuk diandalkan dan berjuang untukmu tidak peduli apa yang terjadi. Sebuah beban yang berat. Hanya saja, walaupun aku memiliki hati yang demikian, aku sekarang terlalu lemah dan tidak memiliki bahu yang seperti itu sama sekali. Aku bahkan tidak dapat terlibat dalam apa yang kamu tanggung. Kalau tidak, alih-alih mampu menanggungnya untukmu, aku akan menjadi hambatan dan kekhawatiranmu bahkan mungkin menjadi kelemahanmu. Petik 2. Ketika aku menerima undangan dari putra mahkota dan pangeran ketiga pada saat yang sama, Guru Qin menasihatiku untuk mengambil inisiatif menjauhkan diri darimu, karena ini satu-satunya cara yang terbaik untukmu dan diriku sendiri. Itu juga semacam perlindungan, tapi aku tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti ini. Bagaimana menghadapi undangan bersama dari putra mahkota dan pangeran ketiga? Aku telah banyak berpikir akhir-akhir ini. Pada akhirnya, setelah menimbang semua yang kumiliki sekarang, sekalipun hatiku setinggi apapun aku, betapapun sombongnya aku tetap harus mengakui bahwa saat ini aku tidak mempunyai kemampuan atau kualifikasi untuk ikut campur dalam kekacauan keluarga kerajaan, apalagi berbagi apapun denganmu. Setidaknya, jika putra mahkota dan pangeran ketiga ingin aku mati, mereka akan melakukannya dengan mudah. Jadi, aku tidak bisa menentukan pilihan tentang mereka. Undangannya, yaitu aku tidak bisa memilih salah satunya, apalagi memilih dan tidak memilih secara bersamaan. Yang bisa kulakukan hanyalah tidak membuat pilihan dan pergi diam-diam. Itu adalah pilihan yang diambil Yun Che setelah mempertimbangkannya dengan cermat beberapa hari terakhir. Sebagai pangeran dan pangeran suatu negara, kekuasaan dan penguasa di bawah komandonya melampaui apa yang dapat dibayangkan kebanyakan orang. Setelah dia meninggalkan kota Liuyun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di kalangan generasi muda, dan dia masih bisa menonjol. Namun perselisihan keluarga kerajaan tidak sebanding dengan perselisihan generasi muda. Sejauh menyangkut orang-orang Xuan, di bawah putra mahkota dan pangeran ketiga, akan ada tidak kurang dari beberapa ratus orang di alam bumi Xuan. Orang-orang kuat di alam Tianxuan juga harus ada, dan bahkan mungkin ada orang-orang itu di alam Wang Xuan dan alam Ling Xuan, masih banyak lagi. Tidak peduli siapa yang Yun Che pilih, dia akan terlibat dalam lingkaran ini. Dia tidak memiliki kekuatan, dan kekuatannya sangat rendah di antara mereka. Apa yang dia miliki hanyalah pengaruh di kalangan generasi muda. Selain menambah kekhawatiran dan kekhawatiran Lan Suerwo, masalah apa yang bisa dia timbulkan? Adapun putri kerajaan, Lan Suerwo melihat hal-hal ini lebih jelas daripada Yun Che. Bibirnya bergerak beberapa kali, tapi dia ragu-ragu lagi dan lagi. Saat ini, dia khawatir Yun Che akan terlibat, pergi adalah pilihan teraman baginya. Namun, dia tidak rela membiarkan Yun Che pergi sama sekali, karena sekarang dia tidak bisa lagi membayangkan hidup tanpa melihatnya. Entah sejak kapan, Yun Che menjadi penopang spiritual dan rezekinya. Jika dia pergi sekarang, dia akan rugi. Pada akhirnya, dia memilih untuk mengangguk dan berkata dengan lembut, lebih baik pergi, tidak, itu yang terbaik.
Jika kamu hanya murid batin biasa, bahkan jika mereka merayu kamu, mereka tidak akan begitu bersemangat dan kuat. Tapi sekarang pengaruh Anda di kota kekaisaran terlalu besar, dan pilihan Anda akan sangat memandu kecenderungan generasi muda praktisi. Oleh karena itu, siapapun yang Anda pilih, Anda akan terlibat sepenuhnya, dan pada saat yang sama, kamu akan dibenci oleh pihak lain, bahkan pembunuhan. Akhir-akhir ini, aku telah mencoba membujukmu untuk meninggalkan kota kekaisaran untuk sementara waktu, tapi, aku tidak bisa membiarkanmu pergi, kota kekaisaran, hatiku tidak pernah bisa tenang. Bahkan jika kamu mengikutiku tinggalkan aku. Lan Suerwo memegang tangan Yun Ce erat-erat dan menggigit bibirnya. Yun Ce menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior, jangan khawatir, aku hanya pergi sementara, dan itu tidak akan lama. Sebenarnya, alasan mengapa aku ingin meninggalkan kota kekaisaran adalah untuk menghindari undangan pangeran dan pangeran ketiga. Separuh alasannya adalah saya ingin keluar dan berlatih. Istana mendalam Blue Wind memang merupakan tempat pelatihan yang diimpikan oleh banyak praktisi mendalam, tetapi tempat ini terlalu nyaman, di sana ada tekanan, tapi tidak ada paksaan, ada yang cedera, tapi tidak ada ancaman kematian. Saya butuh tempat yang bisa melatih saya lebih baik, agar saya bisa memiliki bahu yang bisa diandalkan secepatnya. Setengah tahun, kakak senior, beri aku waktu setengah tahun. Setelah setengah tahun, aku pasti akan kembali dengan diri yang lebih kuat. Setengah tahun sebenarnya adalah waktu yang singkat bagi seorang praktisi yang mendalam untuk berlatih. Yun Ce akan mempersingkat waktu sejauh ini. Salah satu alasannya adalah turnamen peringkat Blue Wind akan diadakan setengah tahun lagi. Alasan yang lebih penting adalah dia takut jika waktunya terlalu lama, sesuatu yang besar akan terjadi pada keluarga kerajaan, tapi dia tidak ada di sisi Lan Suerwo. Sudahkah kamu memutuskan kemana kamu akan pergi dalam 6 bulan terakhir? Lan Suerwo bertanya dengan cemas. Belum, tapi aku yakin aku akan menemukannya segera setelah meninggalkan kota kekaisaran, kata Yun Ce dengan ekspresi santai. Lan Suerwo mencoba yang terbaik untuk menekan keengganan yang muncul di hatinya, dan berkata dengan lembut, setengah tahun bukanlah waktu yang lama. Karena kamu telah memilih, aku akan berada di kota kekaisaran, menunggumu kembali. Dengan damai tapi, apapun yang terjadi, jangan terlalu membebani dirimu sendiri, apalagi menempatkan dirimu dalam bahaya. Alasan mengapa aku masih tinggal di istana adalah karena aku tidak bisa meninggalkan ayahku. Aku pergi ke kamar dagang bulan hitam secara langsung kemarin. Tetapi meskipun itu adalah persekutuan pedagang bulan hitam, dan tidak pernah ada bunga pembakaran jiwa. Jika ini adalah nasib ayahku, maka setelah ayahku meninggal, aku akan melepaskan identitasku sebagai seorang putri. Kemanapun kamu pergi, aku akan pergi, keluarga kerajaan macam apa. Pertarungan, kebencian terhadap patrisida, itu tidak masalah. Selama aku memilikimu di kehidupan masa depanku, itu sudah cukup. Jadi, jangan terlalu menekan dirimu sendiri, oke? Yun Ce gemetar hebat di dalam hatinya dan mengulurkan tangannya. Dengan lengannya, dia memeluk Lan Suerwo dengan erat. Kata-katanya sudah cukup untuk membuat Yun Ce tidak pernah mengecewakannya. Namun, bagi Lan Suerwo dan Yun Ce, tekanan terbesar bukanlah pertikaian keluarga kerajaan, melainkan Fen Juecheng dari klan Fentian. Saudara muda Yun, kapan kamu berencana untuk pergi? Petik 2. Sekarang. Aku tidak akan menyerahkan identitasku sebagai murid istana mendalam angin biru. Kepala istana Qin dan Yuanba juga bertanya pada senior saudari, beritahu aku. Dalam setengah tahun, aku akan kembali. Aku pasti akan kembali. Membawa semua barang bersamanya, di bawah mata Lan Suerwo yang berlinang air mata, Yun Ce diam-diam berkata meninggalkan istana mendalam Blue Wind dan kota kekaisaran Blue Wind. Mengapa keputusannya tiba-tiba? Di belakangnya, peri kecil bertanya dengan suara berkabut dan dingin. Peri kecil berinisiatif untuk berbicara dengannya lagi, dan Yun Ce merasa sangat nyaman, ini tidak terlalu tiba-tiba. Aku sudah berpikir untuk pergi berkali-kali dalam 2 hari terakhir. Meskipun dia sudah memikirkannya, selalu ragu-ragu. Dia pasti tidak akan memberitahu peri kecil itu bahwa alasan mengapa dia tiba-tiba pergi dengan begitu tegas, adalah karena pernyataannya kepada Xia Qingyue memberinya rangsangan yang besar. Lalu kemana kamu memutuskan untuk pergi?
Yun Ce melihat ke timur laut dan berkata perlahan, tempat di mana binatang misterius merajalela, Deatwastelen sejauh 1.800 mil. Petik 2. Apa nama Deatwastelen sebenarnya membuat setengah orang menyadarinya. Ada keterkejutan dalam suara peri kecil yang tidak sekuat Wang Xuan. Kamu sebenarnya ingin pergi ke sana untuk berlatih. Tahukah kamu bahwa itu disebut surga binatang buas misterius dan orang-orang misterius yang luar biasa? Praktisi yang meninggal di sana setiap tahun, tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Saya tahu, saya mendengar kakek saya membicarakannya ketika saya masih sangat muda. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menginjakkan kaki di tempat itu suatu hari nanti. Saya kupikir di seluruh kekaisaran angin biru, tidak ada tempat yang lebih cocok untuk berlatih selain di sana. Kata Yun Ce dengan tenang. Karena kamu sudah punya tempat untuk pergi, kenapa kamu tidak memberitahunya? Yun Ce menghela nafas pelan. Deatwastelen adalah salah satu dari 3 tempat paling berbahaya di Blue Wind Empire. Jumlah binatang misterius di dalamnya adalah 100 kali lipat dari pegunungan 10.000 binatang. Jika aku memberitahunya bahwa dia akan mengkhawatirkan keselamatanku siang dan malam dan akan kesulitan tidur dan makan. Peri kecil itu tidak bersuara lagi. Yun Ce meletakkan pedang berat di punggungnya, mengeluarkan peta yang dia beli sebelumnya dan melihatnya. Dengan langkah terbang, dia berjalan menuju utara dengan berjalan kaki, dan segera menghilang di ujung jalan, jauh dari sana, arus bawah kota. Kekaisaran Blue Wind. Dia bangga, tapi dia tidak gegabah. Pelarian sementara, hanya untuk kembali lebih kuat. Tanda pisah, 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 tanda hubung, 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 tanda hubung. 10 hari kemudian, Deatwastelen adalah salah satu tempat yang terkenal berbahaya di Blue Wind Empire. Membentang 1.800 mil dari utara ke selatan dan 1.600 mil dari timur ke barat. Ada banyak binatang misterius yang bercokol di gurun, dan sebagian besar binatang misterius ini memiliki temperamen yang bias terhadap kekerasan. Reputasi ganas dan binatang misterius yang tersebar luas di sini juga menarik banyak praktisi dan pemburu harta karun, tetapi setiap tahun, ratusan ribu praktisi misterius mati di sana. Oleh karena itu nama Deatwastelen. Malam bagaikan cucian, bulan cerah menggantung tinggi, dan aura menyeramkan menyelimuti area sekitar Deatwastelen sepanjang tahun. Di kejauhan, auman panjang binatang misterius terus berdatangan, satu demi satu. Serangkaian penginapan terletak di sini, dan masing-masing penginapan dipenuhi orang-orang misterius dari berbagai penjuru. 30 mil di depan adalah kawasan Deatwastelen. Para tamu di penginapan ini adalah semua orang yang ingin masuk ke Deatwastelen. Di bawah naungan malam, seorang pria muda dengan ekspresi tenang dan pedang berat di punggungnya berjalan perlahan menuju suasana yang menyeramkan. Akhirnya kita sampai. Melihat cahaya yang datang dari jendela penginapan dan mendengarkan auman mengerikan dari binatang misterius di kejauhan, pemuda itu berhenti, melihat ke kejauhan, dan berbisik pada dirinya sendiri. Bab 170. Yun Ce menemukan penginapan acak untuk ditinggali, tetapi tidak tertidur. Sebaliknya, dia duduk bersila di tempat tidur dan memasukkan pil harta karun darah naga terakhir ke dalam mulutnya. Sepanjang perjalanan dari Blue Wind Imperial City ke sini, dia sudah meminum 2 pil darah naga. Dibutuhkan 1 atau 2 hari untuk memurnikan dan menyerap setiap pil darah naga, tetapi dengan peri kecil yang melindunginya secara diam-diam, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Saat pil harta karun darah naga memasuki tubuh, itu seperti bola api yang tiba-tiba meledak di dalam tubuh. Wajah Yun Ce memerah dan tubuhnya bergetar. Namun, di bawah pengoperasian teknik Buddha Agung, reaksi ketidaknyamanannya hanya bertahan lama. Dalam waktu kurang dari setengah saat, kulitnya kembali normal dan tenang. Tentu saja, 4 tetes darah naga dari naga api Kaisar Xuan tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan darah binatang ilahi Phoenix. Namun darah naga api jauh lebih berbahaya dibandingkan darah Phoenix ketika masuk ke dalam tubuh. Karena darah Phoenix hanya akan diintegrasikan ke dalam darah tubuh manusia dan menjadi bagian dari darah tubuh manusia, bukannya dihilangkan. Dengan kemampuan Yun Ce, sangat mustahil untuk menghancurkan darah sepenuhnya. Phoenix, tapi darah naga api berbeda, perlu dimurnikan untuk mengubah kekuatan yang terkandung di dalamnya menjadi kekuatan Yun Ce sendiri. Setelah pemurnian selesai, itu akan hilang selamanya.
Proses ini lebih sulit dan berbahaya daripada menggabungkan darah dari Phoenix banyak. Oleh karena itu, Yun-che harus terlebih dahulu mengintegrasikannya ke dalam ramuan dan membuatnya cukup lembut sebelum dia berani memperbaikinya. Ada semburan bunga es, dan peri kecil itu diam-diam muncul di depan Yun-che. Melihat wajahnya yang tenang, matanya menjadi sedikit rumit. Dia secara pribadi telah mengunjungi pil darah naga, dan pil itu berisi 4 tetes darah murni Raja Naga. Meskipun kekuatan dalam darah naga menjadi sangat ringan setelah dicampur ke dalam ramuan, jika Anda ingin memurnikannya, Anda setidaknya harus memiliki kekuatan misterius dari alam Lingsuan. Mengambilnya secara paksa di alam Zhengsuan akan disertai dengan bahaya besar. Tapi Yun-che meminum 3 pil darah naga berturut-turut, dan setiap kali pemurniannya sangat lancar, bahkan tidak ada banyak rasa sakit atau perjuangan. Seluruh prosesnya lancar dan lancar, yang membuatnya terkejut. Hari sudah pagi pada hari ketiga ketika Yun-che selesai memasuki meditasi. Setelah membuka matanya, dia tidak merasa lapar sama sekali, hanya merasa segar. Dengan pemurnian 3 pil harta karun darah naga, kekuatannya yang dalam juga telah ditingkatkan ke puncak Zhengsuan tingkat keempat, dan dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menerobos ke Zhengsuan tingkat kelima. Manfaat yang dibawa oleh ketiga pil darah naga ini bukan hanya peningkatan kekuatan yang dalam, tetapi juga penguatan tubuh dan meridian secara substansial. Dengan bantuan pil transformasi naga skala emas dan 3 pil harta karun darah naga, kekuatan mendalam Yun-che meningkat 2 tingkat berturut-turut dalam setengah bulan. Namun, meskipun ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan dengan bantuan ramuan, cara ini juga memiliki kelemahan besar, yaitu ketidakstabilan kekuatan yang dalam. Bagaimanapun, peningkatan 2 tingkat kekuatan besar yang tiba-tiba ini tidak datang dari kultivasi normal. Untuk menstabilkannya memerlukan banyak perjuangan. Yun-che meninggalkan kamar tamu dan membeli cukup makanan kering. Ketika pemilik penginapan melihat cincin luar angkasa ungu di tangannya, dia ragu-ragu sejenak, lalu mendekatinya dan berbisik, "Anak muda, kamu juga akan pergi ke tanah air kematian." Seorang mistikus berpengalaman. Ya, Yun-che melihat kebaikan. Di mata penjaga toko, saya ingin tahu apakah penjaga toko punya saran. Petik 2. Haha, penjaga toko memandangnya dan berkata dengan kagum, "Itu saja. Pada saat seperti itu di usia muda, kamu sudah memiliki kekuatan mendalam dari alam mendalam sejati, yang sungguh luar biasa. Saya kira kamu pasti seorang murid jenius dari suatu keluarga atau sekte besar, bukan? Dan menilai dari pakaianmu dan pakaian di tanganmu, dilihat dari cincin ungu, kamu bukanlah orang yang kekurangan uang, dan kamu pasti di sini bukan untuk berburu harta karun dan menjualnya demi uang." Yun-che melirik cincin ungu di tangannya dan tidak berkata apa-apa. Dia memiliki mutiara racun langit di tubuhnya, jadi dia tidak memerlukan cincin luar angkasa sama sekali. Dan cincin luar angkasa ungu inilah yang diambil dari tangan Feng Bai, dan dikenakan di tangannya untuk menyembunyikan mata dan telinga orang. Tapi, penjaga toko melirik orang-orang di sekitarnya dan merendahkan suaranya. Orang-orang yang datang ke gurun kematian ini adalah campuran ikan dan naga, sebagian untuk pengalaman, dan sebagian lagi untuk uang. Mereka tidak hanya berburu binatang misterius untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga memburu orang-orang misterius yang memasuki gurun kematian. Cincin ungu di tangan Anda benar-benar menarik perhatian, dan Anda dapat dengan mudah terlihat. Selain itu, Anda masih muda dan sendirian, jadi itu sangat berbahaya. Saya sarankan Anda melepas cincin itu, membawa bungkusan lusuh di punggung Anda, dan mengenakan sesuatu yang biasa. Dengan cara ini, setidaknya Anda tidak akan menjadi sasaran orang-orang serakah itu. Kata-kata penjaga toko membuat Yun-che mengangguk, dan berkata dengan sedikit rasa terima kasih, "Saya mengerti, terima kasih." Pengingat, petik 2 juga, meskipun kekuatan mendalam Anda tidak lemah, kekuatan dan jumlah binatang misterius di Deat Wastelen jauh melampaui imajinasi Anda. Dalam jarak ratusan mil, ada binatang submisterius dan binatang misterius sejati. Setelah 100 mil, ada binatang spiritual. Semakin dalam Anda pergi, semakin tinggi tingkat binatang misterius itu. Meskipun sebaran binatang misterius ini adalah jelas, itu tidak mutlak. Dalam 100 mil, makhluk spiritual sering muncul. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi lebih dalam dari 50 mil. Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan diri sendiri, tetapi Anda tidak boleh mempertaruhkan nyawa Anda sendiri. Sayangnya,
berapa banyak praktisi misterius yang melebih-lebihkan kemampuan mereka dan tidak pernah meninggalkan gurun kematian. Keluarlah, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik. Yunce berterima kasih kepada penjaga toko, meninggalkan penginapan, dan berjalan ke arah Deat Wastelen. Dia diawasi oleh banyak orang di sepanjang jalan karena pedang raksasa di belakangnya. Sebagai raja senjata, pedang adalah yang paling banyak digunakan oleh para praktisi mistik, dan banyak juga orang yang membawa pedang di punggung, namun sangat jarang melihat pedang sebesar itu di punggung. 2/4 jam kemudian, Yunce secara resmi memasuki ranah Deat Wastelen. Lahan kosong, dataran terpencil. Angin suram di sini menakutkan, dan auman binatang misterius yang datang dari jauh membuat jantung berdebar kencang. Dilihat dari kejauhan, seluruh hutan belantara ditutupi dengan rumput layu dan bebatuan bergerigi, namun tepiannya tidak terlihat sekilas. Sekelompok praktisi misterius dapat terlihat samar-samar, dan sangat sedikit dari mereka yang datang sendirian seperti Yunce. Setidaknya dialah satu-satunya yang terlihat. Semburan es beterbangan di depannya, dan tubuh peri kecil itu melayang turun dari langit, mendarat di depan Yunce, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu akan berada di sini selama 6 bulan ke depan?" "Ya," tanda seru. Yunce mengangguk, "Tidak ada tempat yang lebih baik untuk mendapatkan pengalaman selain di sini. Saya juga ingin tahu jarak ekstrim yang bisa saya tempuh jauh ke dalam tempat kematian yang dibicarakan semua orang ini." Dia menatap peri kecil itu dan tiba-tiba berkata, "Peri kecil, apakah kamu tidak mau mengikutiku? Aku benar-benar tidak ingin menginjakkan kaki di tempat seperti itu. Tapi karena aku berjanji akan melindungimu selama 3 bulan, aku pasti akan melakukannya. Aku tidak akan mentraktirmu, kamu menyukai seorang junior." Kepercayaan yang rusak. Suara dingin dan lembut itu jatuh, dan peri kecil itu melayang ke udara, menghilang dari pandangan Yunce dalam sekejap mata. "Junior." Yunce menggerakkan sudut mulutnya dan tidak bisa berkata-kata. "Adik kecil ini, apakah kamu sendirian?" Suara agak cemas datang dari belakang Yunce. Yunce berbalik dan melihat tim yang terdiri lebih dari selusin orang menatapnya. Orang yang berbicara adalah orang yang memimpin. Selusin orang ini semuanya muda, yang tertua baru berusia 24 atau 5 tahun, dan kekuatan mereka berada pada tahap akhir dari alam baru lahir atau tahap awal dari alam mendalam sejati. Kegugupan dan kegembiraan pada saat yang sama, mereka jelas memasuki gurun mati untuk pertama kalinya. Melihat Yunce berbalik, orang yang berteriak dengan cepat berkata, "Jika kamu sendirian, bagaimana kalau bergabung dengan kami?" Jika ada banyak orang, tidak peduli apakah mereka bertemu dengan binatang misterius atau orang jahat, mereka dapat menjaga satu sama lain, dan itu akan jauh lebih aman. Jika Anda mendapatkan harta mangsa, itu juga didistribusikan secara merata, tanpa pilih kasih. Alasan, mengapa mereka mengundang Yunce dengan begitu hangat jelas karena kekuatan mendalam Yunce di tingkat keempat alam mendalam sejati. Yunce berbalik dan berkata dengan tenang, "Tidak perlu." Setelah mengatakan itu, dia berjalan maju sendirian dan melangkah ke kedalaman gurun. "Hei, satu orang berani memasuki Wastelen of Death. Pantas saja banyak orang mati di sana setiap tahunnya." Di dalam tim, seorang pemuda yang membawa pedang panjang berkata dengan suara rendah. Dia tampaknya berusia setidaknya 17 atau 18 tahun, dan dia sebenarnya memiliki alam misterius sejati tingkat keempat. Dia pasti berasal dari sekte besar, kan? Binatang misterius dan orang jahat tidak bisa membunuhnya. Siapa yang peduli dari mana dia berasal? Dan semakin dia berasal dari sekte besar dan keluarga besar, semakin besar kemungkinan dia membawa sejumlah besar koin misterius, ramuan, harta karun, dan dia akan semakin menjadi sasaran orang-orang jahat itu. Aku yakin dia tidak bisa bertahan. Matahari akan terbenam hari ini. Petik 2. Oke, kita tidak perlu khawatir tentang urusan orang luar. Kita semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, dan kita akan berangkat ketika kita mengumpulkan 20 orang. Yunce berjalan ke depan dan menemui 3 gelombang orang yang ingin. Dia menolak untuk bergabung dengan tim petualangan, yang juga termasuk kelompok tentara bayaran kecil. 3 mil ke depan, cuaca tenang. 3 mil kemudian, Yunce tiba-tiba berhenti sambil berjalan dan melihat ke samping ke kanan. Pada saat ini, di balik batu hitam 2 orang jauh di sebelah kanan, bayangan abu-abu keluar dengan raungan ganas dan terbang ke arahnya, cakar tajamnya memancarkan cahaya dingin. Yang mengherankan, itu adalah binatang submisterius tingkat rendah, serigala jahat.
Mencari kematian, Yun Che berdiri diam. Ketika serigala jahat itu berlari ke arahnya, dia tiba-tiba mengayunkan lengan kanannya dan mengusap telapak tangannya ke kepala serigala jahat itu. Hanya ada suara, klik dan tulang leher serigala jahat itu langsung patah. Di tengah jeritan, dia terlempar jauh. Setelah kejang hebat di sekujur tubuhnya, tidak ada gerakan lagi. Di balik batu hitam, serigala lain yang hendak menerkam tampak ketakutan dengan pemandangan ini. Ia mundur selangkah ketakutan, dan bulu di tubuhnya berdiri seperti jarum baja. Segera, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya, merentangkan kepalanya, lehernya dan melolong sangat panjang. Tiba-tiba, serigala melolong ke sekeliling, dan tidak lama kemudian, lebih dari selusin serigala jahat datang terbang dari segala arah, menuju ke arah Yun Che. Ekspresi Yun Che tetap tidak berubah, dan dia membiarkan serigala jahat ini bergegas ke arahnya, lalu dia menggerakkan tangan dan kakinya, dan api Phoenix berterbangan, tidak peduli apakah serigala jahat ini menyentuh tinju, kaki, atau api Phoenix, mereka mati seketika. Untuk beberapa saat, mayat serigala berterbangan dan melolong dengan sedih. Terus-menerus, dalam waktu kurang dari beberapa napas, lebih dari selusin serigala jahat berjatuhan di sekitar Yun Che, berubah menjadi berbagai mayat serigala yang bengkok dan dimutilasi. Terlalu lemah, tidak mungkin mendapatkan pengalaman apapun di tempat seperti ini. Itu hanya membuang-buang waktu. Petik 2, Yun Che menepuk punggung tangannya, melirik ke depan yang suram, lalu mempercepat langkahnya dan dengan cepat bergegas lebih dalam, ke gurun kematian. Hai kawan-kawan Adiguna Story, like dan subscribe-nya ya, supaya Mimin lebih semangat. Terima kasih, bersambung.